kami terhadap Aib dan Dede. Hari ini, malam ini kita baru menyelesaikan pendampingan terhadap pidana yang dilakukan oleh penyelidik dari Mabes Polri. Sehubungan dengan laporan kami ke Mabes Polri tentang persangkaan kami atau laporan polisi kami terhadap Aib dan Dede yang menurut pandangan para terpidana telah melakukan kesaksian palsu di bawah sumpah sehingga merugikan yang mana akhirnya mereka mendapatkan vonis seumur hidup. Itu laporannya. Pak, tadi apa aja Bang yang ditanyakan oleh tim penyidik? Tentu saja yang ditanyakan adalah sekitar di mana mereka itu berada ketika terjadinya tindak pidana. Semua mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara. Mereka semua menyatakan mereka berada di tempatnya Ibu Nining, warung Bu Nining, kemudian pindah ke rumahnya Pak Hadi, kemudian terakhir tidur di rumahnya Pak RT Pasren. Itu keterangan mereka kepada para penyelidik. Nah, ada berapa pertanyaan Bang? Ada penyinggungan ke Rudiana atau RT Pasren sendiri Bang? Belum sampai ke sana ya, tadi hanya ditanya kegiatan mereka selama 27, 28, 29 sampai dengan tanggal 31. Ada di mana saja dan berbuat apa gitu. Nah, kemudian apa buktinya dan lain sebagainya lah, itu yang ditanyakan. Ya faktanya bahwa HP mereka disita sehingga mereka lupa lagi, ada sebagian tidak ingat mengenai misalnya ada foto, ada pada waktu itu dan lain sebagainya. Tapi secara umum mereka semua masih mengingat tanggal dan waktu kejadian. Ya, selanjutnya mungkin besok para penyelidik ini juga masih akan berkunjung ke LP Jelkong karena di sana masih ada 2 terpidana yaitu Jaya dan Eko. Bang, tadi berapa jam Bang diperiksa sama penyidik? Masing-masing berapa pertanyaan Bang? Ya semua sekaligus 4 pidana itu oleh 4 penyidik. Dan makan waktu cukup lama ya, hampir 10 jam gitu. Karena ini sifatnya undangan, maka berita acaranya berita acara interogasi, gitu. Jadi interview, jadi belum berupa 1 apa 2 apa gitu, nggak begitu. Cuman ditanyakan apa saja yang mereka lakukan dan kemudian kenapa mereka melaporkan, kerugian apa yang mereka derita gitu. Ya tentu saja mungkin penyelidik ini juga akan memeriksa saksi-saksi lain yang berhubungan dengan itu, yaitu mungkin mereka juga akan ke Cirebon, juga akan ke tempat-tempat lain. Kita akan mempertanyakan tentang keberadaan si Sudirman, karena Sudirman kan juga seperti kita ketahui bahwa Sudirman yang notabene-nya sebetulnya dia ada di LP Banjai, tapi faktanya dia tidak ada di LP, entah di mana. Ada tapi yang kemungkinan pasti
dia itu dalam penguasaan Polda Jawa Barat. Bang, ada kemungkinan nggak dikonfrontir ketujuh terpidana ini periksanya? Pastilah, pasti akan dikonfrontir. Karena ini kan baru sepihak sifatnya ini. Nanti pasti akan dikonfrontir dengan saksi lain, mungkin juga terhadap BB, mungkin juga terhadap AF, dan yang lain-lainnya. Ada yang mau tambahin nggak? Tadi ada sekitar 20 atau 30 Pertanyaan Bang. Bentuknya pertanyaannya nggak dalam 1-2 enggak, tapi mereka untuk menceritakan dari awal sampai, kalau bicara pertanyaan mungkin ada 40-50 pertanyaan, 50 ya. gitu, saking banyaknya gitu ya. Ya mungkin para penyelidik ingin mengetahui bukti yang sebetul-betulnya, dan kemudian kejadiannya yang mereka rasakan, mereka alami pada waktu itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini segala sesuatunya bisa makin terbuka lagi, makin terang lagi masalahnya, sehingga jelas. Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, akibat daripada laporan yang kita buat ini, muncul kan DD, muncul juga yang mencabut pernyataan ini si Liga Akbar. Kan ini kan semua itu karena kita bikin laporan ya, gitu. Itu pandangan kami gitu. Ya hal itu semua kita lakukan untuk apa? Ya kita untuk mencari atau mendapatkan keadaan baru. Kalau dulu dia bilang melihat, sekarang dia bilang tidak melihat. Nah, inilah keadaan barunya. Yang mana keadaan baru ini nantilah ya tentunya akan kita pertimbangkan apakah akan kita masukkan juga sebagai salah satu novum kami atau enggak. Kami nanti akan diskusikan dengan tim soal itu. Bang, terakhir Bang, besok artinya akan tetap mendampingi di Jelekong juga? Ya, besok akan tetap mendampingi di Jelekong, dan mudah-mudahan, dan saya nggak tahu kalau Sudirman mereka akan tetap cari lagi atau enggak. Tapi mestinya dalam hal ini kami tidak mewakili Sudirman dalam bikin laporan ini ya. Karena Sudirman itu sendiri. Begitu teman-teman ya. Terima kasih atas tunggu sekian lama sampai jam 11:30 ini. Lagi. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.